guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak dan Ibu guru hebat, saya Mas Nun, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 18 Palu, Kota Palu. Izin saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.3.A.8 visi guru penggerak. Pada modul 1.3 ini terdapat pertanyaan pemantik 1. Apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak atau Ibu? Pada tugas koneksi antar materi ini, saya akan mengkorelasikan antar modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dan modul 1.3 visi guru penggerak. Berikut saya memahami. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara harus berperan sebagai pendorong kolaborasi antara siswa, sebagai pemimpin yang membantu siswa menemukan dan mengembangkan kepemimpinan mereka, sebagai pelatih bagi rekan guru lainnya untuk meningkatkan kualitas pengajaran, sebagai penggerak komunitas pendidikan, dan sebagai pemimpin pembelajaran yang memotivasi siswa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan sebagai seorang guru penggerak, saya harus memiliki visi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan siswa dalam mencapai potensi tertinggi mereka. Visi ini mencakup nilai-nilai seperti berpihak pada murid, berinovasi, berkolaborasi, mandiri, dan reflektif. Dan menjadi guru penggerak, saya harus juga memiliki visi untuk mendorong karakteristik terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka saya menggunakan paradigma inquiry apresiatif atau dikenal dengan IA. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan tahapan Bagja. IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan yang berfokus pada nilai-nilai positif dan potensi yang dimiliki oleh siswa, guru, dan sekolah. Dengan pendekatan ini, saya dapat mengidentifikasi, mengapresiasi, dan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mencapai perubahan positif dalam pendidikan. Dan ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menganggap pendidikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi untuk mencapai tujuan pendidikan. Kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah adalah bahwa sebagai pendidik saya harus bertindak sebagai agen perubahan yang memanfaatkan kekuatan, nilai-nilai positif dan visi pendidik untuk membantu siswa mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya dan mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila yang diinginkan dalam proses pendidikan. Sebagai perwujudan prakarsa perubahan yang saya buat dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah saya, SMP Negeri 18 Palu, saya mengaplikasikan pada pembelajaran dengan konsep materi tentang getaran. Setelah belajar konsep getaran, saya mengajak peserta didik dengan memutarkan video untuk melihat kejadian tanggal 28 September 2018 tentang peristiwa gempa yang melanda Kota Palu. Berikut cuplikannya. Setelah menyimak video tersebut, saya memberikan beberapa permasalahan dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Di antaranya adalah bagaimana cara mengatasi agar gempa yang terjadi tidak menimbulkan banyak korban dan kerugian. Tanggapan peserta didik yaitu dengan memberikan solusi, yaitu membuat
membuat alat sederhana pendeteksi gempa. Dengan berkolaborasi dalam kelompok, peserta didik memecahkan masalah dan dipandu dengan lembaran kerja peserta didik dan konsep getaran yang telah diberikan, dan menggunakan teknologi untuk mencari informasi. Didahului dengan mendesain alat, setelah itu merancang karya inovatif. Berikut karya inovatif murid saya. Muridku hebat, punya karya inovatif dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi, peran saya di sini sebagai guru adalah mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, dan melatih peserta didik bernalar kritis dalam memecahkan masalah, berkomunikasi, berinovatif, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pemantik kedua. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tugas demonstrasi kontekstual sebelumnya, saya telah membuat visi yaitu bangun potensi pelajar berinovatif sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Dan berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya buat pada prakarsa perubahan yang telah saya rancang, maka visi tersebut saya revisi menjadi menghasilkan generasi berakhlak, unggul, dan memiliki keterampilan abad 21 dalam menghadapi tantangan global. Alasan saya membuat visi tersebut adalah saya ingin memiliki murid yang memiliki moral dan etika sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya dapat mencetak murid saya berinovatif, berprestasi, dan memiliki keterampilan abad 21, yaitu bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam menghadapi tantangan global serta mencetak individu siap dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Terima kasih, salam dan bahagia.